Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha di rumah? Semoga Ananda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat ya nak belajar dari rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dan yang paling penting, sholat 5 waktunya ya. Jangan ditinggalkan. Dan terus berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita kembali berjumpa di sekolah. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa agar apa yang Ananda pelajari hari ini mudah dipahami. Amin. Oke. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Abata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, di hari Jumat ya, di setiap hari Jumat kita mendengarkan Asmaul Husna ya. Di Ananda simak bacaan Asmaul Husnanya ya. Yuk simak. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar wal qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al qabidul basitul khafir ar-rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul basirul hakamul اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Baiklah, kita melanjutkan kembali pembelajaran kita di tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran 4. Oke, perhatikan ya nak, simak baik-baik video pembelajaran kita. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia menyebutkan kalimat penolakan yang baik. Hidup rukun di masyarakat berarti saling menolong dan menghargai orang lain. Misalnya, ketika menolak tawaran atau ajakan orang lain, itu disampaikan dengan santun agar tidak menyakiti orang lain. Ya, jadi kita kalau kita ingin menolak harus sampaikan dengan baik agar tidak menyakiti teman kita. Oke, perhatikan contohnya ya nak. Contoh yang pertama, silakan kuenya dicicipi. Kemudian dijawab, terima kasih Bu, saya masih kenyang. Ya, jadi anak soleh dan soleha di rumah, kalimat penolakannya itu harus santun. Tidak boleh dijawab, tidak, saya tidak mau, kuenya tidak enak, ya. Itu jawaban penolakan yang tidak baik, tidak santun, menimbulkan perselisihan sehingga orang kecewa, ya. Oke, perhatikan lagi contoh yang kedua. Perhatikan percakapannya, nak. Nih. Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Kemudian temannya jawab, aku tidak mau Badu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Jadi ini kalimat penolakannya ya nak. Aku tidak mau Badu. Kita harus menjaga kebersihan. Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Oke. Jadi ini kalimat penolakan yang baik, yang santun. Oke, lanjut. Perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Jadi perhatikan ya nak, gambar percakapannya. Silakan dibaca percakapannya. Kemudian Ananda jawab soal berikut ini. Jadi setelah diamati gambarnya, setelah dibaca percakapannya, silakan dijawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, tuliskan kalimat penolakan yang santun. Yang mana? Kalimat penolakan yang santun. Kemudian nomor 2, tuliskan kalimat penolakan yang tidak santun. Yang mana di situ yang tidak santun? Ya, atau yang tidak baik, ya. Oke, itu tugas yang pertama ya nak. Muatan SBDP. Membuat mosaik menggunakan bahan alam. Kemarin kita sudah mempelajari kolase ya nak. Di mana kolase itu adalah teknik menempel juga ya. Menempel bahan alam pada permukaan gambar. Sekarang kita mempelajari mosaik. Mosaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada bidang datar. Jadi mosaik itu kepingan-kepingan ya nak yang ditempelkan pada bidang datar. Bahan alam untuk membuat mosaik antara lain pecahan kulit telur
biji-bijian, dan potongan kertas ya. Jadi bahan alam itu juga nak bisa dibuat kolase dan mosaik ya. Perhatikan contoh ini mosaik ya. Ini mosaik dari potongan kertas ya. Jadi ini adalah mosaik dari potongan kertas yang ditempelkan pada bidang datar. Oke. Lanjut di muatan matematika. Menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan, bacalah soal dengan saksama. Kemudian tulis penjumlahan atau pengurangan sesuai soal tersebut. Kemudian hitunglah penjumlahan atau pengurangan dengan benar. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini ya nak. Ayo selesaikan soal berikut. Di sebuah toko kue terdapat 105 lemper isi abon dan 129 lemper isi daging ayam. Sebanyak 98 lemper sudah terjual. Berapa sisa lemper yang belum terjual? Jadi dibaca dulu soalnya, dipahami dulu soalnya. Di sebuah toko kue terdapat 105 lemper isi abon dan 129 lemper isi daging ayam. Yuk, penjumlahan atau pengurangan? Ya, penjumlahan ya. Jadi 105 tambah 129. Kemudian sebanyak 98 lemper terjual. Ya, kalau terjual berarti dia berkurang ya nak, berarti tanda pengurangan. Jadi dikurang 98 lemper. Oke, kita kerja ya nak. Ini soal cerita. Dipahami dulu soalnya, dia bentuk penjumlahan atau pengurangan. Oke, perhatikan. Jadi ini ya operasi hitungnya. 105 tambah 129 dikurang 98. Ayo kita kerja sama-sama ya nak. Ya, Oke, ini adalah bentuk kalimat matematikanya nak. 105 tambah 129 dikurang 98. Ya. Jadi kita kerjakan seperti di pembelajaran 3 yang kemarin ya nak. Kita jumlahkan dulu, kemudian hasilnya nanti kita kurangkan dengan 98. Oke. Perhatikan ya. 105 ditambah 129 ya, tambah 5 ditambah 9 berapa nak? 5 tambah 9. 5 di kepalanya, 9-nya tangannya berapa? 14 ya. Simpan 1 tambah 2 3. Kemudian 1 tambah 1 2. Oke, jadi 234. Hasilnya nanti ini kita tulis kembali di sini. 234 dikurang 98 ya. Kita samakan penyebutnya dan kita samakan satuannya, puluhannya dan ratusannya. Oke, kita kurangkan. 4 kurang 8 berapa? Enggak bisa ya, jadi kita pinjam. Kita tulis 4 kecil dulu, kita pinjam 1, sisa berapa sini? Sisa 2. 3 dipinjam 1, sisa 2. 14 kurang 8 berapa nak? 6. Kemudian 2 dikurang 9 bisa tidak?
Tidak bisa ya. Kita pinjam 1, sisa 1. 12 kurang 9, sisa 3. 1. Nah, kan tadi sudah ini. Jadi turun 1. Dari jawabannya adalah 136. Ya. Insya Allah paham ya nak. Jika tidak dipahami, bertanya dengan ibu gurunya. Oke. Nah, oke. Ibu guru kasih ya tugas kedua. Di buku penanya halaman 73. Nomor 1 dan nomor 2. Silakan dikerjakan dengan cara bersusun pendek ya. Dipahami dulu soalnya, terus tulis kalimat matematikanya dan dikerjakan dengan cara bersusun pendek. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya ya nak. Nah, kalau tidak bertanya, sesat di jalan. Oke. Baiklah, kita berdoa sesudah belajar. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai jumpa anak soleh dan soleha.